Di 12 kendala lapangan. Tapi malam hari ini kita tidak bahas, tidak bahas semuanya. Cuman ada poin-poin pentingnya, 12 kendala. 12 kendala lapangan. Nah, biasanya ketika kita presentasi orang, itu nanti bilangnya ini yang paling sering, kendala yang kita hadapi di lapangan. Bro, saya tidak punya modal. Silahkan yang punya kendala, itu masuk ke dalam 12 kendala lapangan. Tidak ada modal, misal. Kemudian paling sering itu bilangnya tunggu bukti. Buktikan dulu, bro. Ada itu salah satu. Terus apa lagi kira-kira? Kendala-kendala di lapangan yang kita dapat selama ini. Pak Ustadz, silakan. Yang pertama itu biasanya tidak punya modal. Yang gengsi, kedua, tunggu bukti. Terus kemudian gengsi. Nggak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara. RT, RW. Terus izin istri, RT, RW, lurah, camat. Saya dengar suara di belakang gitu. Masya Allah, salam. Sehat selalu buat top leader. Siap. Amin. Yang kelima apa lagi? Izin Kopassus. Yang kelima yang paling sering kendala di lapangan. Ini kendala penting. Jadi ketika kita dapat kendala, kita bisa jawab, terbuka paradigmanya orang, yang terjadi orang tinggal gabung saja. Itu minimal positif di awal. Apalagi tidak bisa bicara. Izin, bukan banyak izin toh. Itu yang ya. Izin istri, izin suami, izin anak, izin semuanya itu. Ada lagi yang bilang bukan bidang saya. Betul. Nah, itu. Aduh, maaf, ini bukan passion saya. Oke, kita kupas lagi. Apa lagi? Terus yang pasti-pasti katanya. Bisnis yang pasti-pasti. Ya, Oke. betul biasanya. Yang pasti-pasti. Ini jangan terlalu simak, karena kalau Bapak Ibu jago di cara menjawab, itu yang terjadi closing udah. Bahaya. Ini paling mantap nih, jangan terlalu disimak yang ini nih. Katanya cari-cari orang. Oke, cari orang. MLM cari orang. Cari orang. Nah, ini sudah sering lah ya, klasik. Yang pasti-pasti saja, terus cari orang, terus kemudian apalagi 8. Coba diingat-ingat yang punya kendala di lapangan seperti apa? Haram. Bisnis haram. Ya, ada lagi? Kemarin ada yang ngomong riba juga, toh. Ya. Riba katanya. Oh, riba, siap. Oke. Terus kemudian haram atau riba. Betul. Ada lagi yang punya kendala, silakan. Sambil nanti silakan langsung saja kita tanya. Masalah tidak punya modal di awal. Solusi untuk tentang nanti punya camit. Pak, saya tertarik. Bro, bisnis bagus, tapi saya tidak punya modal di awal. Nah, modal ini ada, memang ini konsep dasarnya. Besok kita bahas full. Cuman malam hari ini kita kasih tahu. Kebanyakan orang gagal closing itu. Karena paling sering itu orang tertarik. Oke, saya tambahkan dulu. Trauma MLM. Oke. MLM itu sama katanya itu yang trauma. Ya, oke. Karena semua sama trauma MLM. Oke, kita bahas lagi. Paling banyak 12 sudah. Lebih-lebihnya pernah saya coba cari survei, goblok-gobloknya saya ini saya survei paling banyak sudah 15. Cuman yang paling sering ini 12. Makanya kita bilangnya 12 kendala lapangan. Mohon maaf tadi bahasa saya kasar. Ya karena memang saya goblok. Jadi jangan bawa-bawa agama, toh. Oke, jangan bawa-bawa agama. Itu saya dulu di awal tuh. Jangan bawa-bawa agama. Bisnis jangan bawa-bawa agama. Ini yang dari YouTube ada yang bilang cara meyakinkan ragu. Namanya ragu itu apa itu maksudnya? Ragu-ragu. Ragu-ragu berarti presentasinya ragu-ragu itu biasa takut penipuan. Pemahaman berarti ya, bukan kendala ya. Itu maksudnya takut penipuan. Itu masuk di yang 11. Iming-iming doang gitu tuh ya. Iming-iming, siap. Nah, berarti sekarang sudah bertambah lagi kendalanya, ini sudah 12 nih. Sudah bertambah berarti semakin kesini semakin bertambah. Oke, kita langsung jawab dulu. Ini yang biasa kita dapat di lapangan, nanti kita buka lagi. Yang pertama tidak punya modal. Iya, ketika Bapak Ibu mendapatkan camit yang merasa tidak punya modal, tidak ada modal, bro, saya tidak ada modal. Tugas kita ngapain? Kasih solusi modal.
kebanyakan kesalahan kita adalah, ini tidak salah, cuman kebanyakan itu bilangnya begini, pasti dapat. Yakin Pak, Bapak pasti dapat modalnya. Ini paling sering, ini betul, ini untuk meyakinkan orang. Cuman prinsipnya di sini dikasih tahu caranya. Dikasih tahu caranya. Begitu, dikasih lihat. Jadi bukan hanya kita bilang pasti dapat Pak, udah Bapak yakin Bapak pasti dapat. Terus caranya gimana? Itu sama dengan begini. Nak sekolah ya, sekolah pasti sukses sekolahnya, pasti lulus. Tapi kita tidak daftarin, kita tidak kasih tahu nanti di sekolah ngapain, terus kemudian ngapain. Karena ada polanya. Maksudnya begini, bukan hanya keyakinan yang ditransfer, tapi solusi modal diberikan. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan camit yang tidak punya modal, dikasih solusinya. Solusinya bukan dimodalin, bukan. Sekali lagi, jangan modalin orang yang tidak kita kenal, kecuali keluarga sendiri. Atau yang komitmen di awal, yang punya komitmen. Itu pun, kalaupun mau modali, jangan modali sepenuhnya. Sekali lagi catatan pentingnya, jangan modali sepenuhnya. Kenapa? Karena mereka secara psikologis, mereka tidak punya beban. Ketika gabung, kita modali full, terus kebanyakan 99,9% orang tidak akan mengerjakan bisnis ini. Kenapa? Karena dia tidak keluar apa-apa. Nanti bilangnya saya tidak keluar apa-apa, saya tidak rugi. Jadi silahkan, kalau mau ini ya silahkan kerjakan, saya punya ID. Yang rugi kita sendiri. Jadi sekali lagi jangan dimodali sepenuhnya. Begitu, kecuali saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri. Itu yang paling penting. Oke, solusi modal yang kita berikan. Yang pertama, solusi modal yang pertama yang dipakai di Papua, yang teman-teman di Papua pakai, dan alhamdulillah itu berhasil terus. Solusinya adalah menjual. Di sini ada 3M. Pertama menjual, yang kedua meminjam tapi sebentar. Jangan konotasinya jangan negatif dulu. Menjual, meminjam. Terus selanjutnya yang pertama saya bahas menjual. Menjual ini apa? Menjual dengan sistem, nanti ada yang namanya sistem apa namanya PO. Nanti ini maksudnya ke meminjam, sorry. Yang pertama menjual barang bernilai. Menjual barang bernilai tidak terpakai. Maksudnya begini, di setiap rumah ketika ada kawan saya beres presentasi, saya tanya, bro yakin mau gabung, tapi tidak punya modal ya. Pakai cara yang kita lakukan. Yang pertama adalah pulang dari sini, cek di dalam kamar kita barang sendiri, jangan barang orang lain atau jangan barangnya orang tua. Barang sendiri, ternyata di kamar kita itu ada barang bernilai yang tidak terpakai. Nah itu kejadian member partner saya itu member saya di Jogja, itu leader Gavindra, itu sudah saya anggap adik sendiri. Ada barang bernilai di kamar kos-kosannya, ada tas, helm, barang bernilai yang tidak terpakai dijual, akhirnya terkumpul juga dan berhasil gabung satu paket. Akibat tadi habis-habisan di awal cari solusi modal, ketika dia gabung satu paket, 5 hari kemudian masuk Allah kirim rezeki lebih dari 40 poin masuk ke jaringan dia atau ke ID dia, dapat 40 poin dalam waktu hanya tidak sampai 5 hari, tidak sampai 1 minggu. Akibat mau berkorban di awal. Ini yang paling penting. Artinya solusi modal kita berikan. Menjual barang bernilai yang tidak terpakai. Mungkin yang punya handphone 2 silahkan dijual. Ini bukan hanya paradigma yang kita kasih, bukan hanya keyakinan, tapi solusi cara untuk mendapatkan modal, itu yang penting. Jadi yang kita lakukan di Papua saat ini adalah memberikan solusi barang bernilai. Alhamdulillah kemarin ada yang seminggu sudah mau gabung, tapi sudah ikut training, sudah 2 minggu, akhirnya kemarin gabung dapat 1 paket. Dan itu solusi dari sini yang didapatkan. Terus kemudian meminjam. Solusi yang kedua bro, ketika bro mau gabung, meminjam. Meminjam dari mana? Dari saudara sendiri. Jangan pinjam di rentenir, jangan pinjam di bank. Pinjam di saudara sendiri. Cara pinjamnya seperti apa? Cara pinjamnya begini. 2,1 juta. 2,1 juta kalau pinjam di 1 orang itu berat. Pinjam 1 orang itu berat. Jadi caranya bagaimana? Kita punya sepupu, silahkan bro. Kemarin kejadian ada juga. Itu alhamdulillah lagi kumpul, sudah dapat 1 juta. Kemarin dia pakai cara pinjam. Pinjamnya kemana? Pinjamnya ke saudara. Sepupu dari bapak, dan kemudian sepupu dari ibu. Sepupu dari ibu. Misal ada 20 orang, ada 10 orang. Sepupu dari bapak ada 5 orang, sepupu dari ibu ada 5 orang. Ditambah lagi kakak 5 orang. Beres sudah. Cuman yang saya bahas ini sepupu, saudara ini. Punya saudara 10, dibagi 2 juta sama dengan berapa? Sama dengan berarti
200.000. 200.000 per orang. Sampaikan, jangan malu. Jangan malu, pinjam. Kak, saya boleh pinjam enggak? Duitnya 200.000. Saya butuh sekali, minggu depan saya ganti. Ini solusinya. Dari 10 orang berarti kita dapat sudah sama dengan totalnya kita dapat 2 juta. Bro dapat 2 juta. Caranya minggu depan ganti bagaimana? Posting dapat produk senilai 3 juta atau 12 box. Lalu ketemu. Ketika produk datang, ketemu sama saudaranya. Kakak, saya kemarin pinjam uang 200.000. Saya janji mau ganti, tapi saya belum bisa ganti dengan uang. Kebetulan kakaknya cewek, tapi saya bisa ganti dengan 2 lead mat. Udah produk yang datang, dikasih ke kakaknya, utangnya lunas, produknya masih ada sisa, kemudian dapat hak bisnisnya, tinggal jalankan bisnisnya, berikan solusi yang sama. Demikian. Ini yang biasa kita pakai di sini, Mas Andi. Alhamdulillah ini maksimal. Dari dua solusi penting ini, itu kita sampaikan kepada Camit. Jadi Camit ketika sudah paham, sebelum pulang kita berikan solusinya. Ini adalah salah satu metode bikin orang closing. Adalah memberikan solusi. Jadi ketika Camit pulang, usahakan Camit sudah tahu dari mana cara mendapatkan modal. Jadi bukan yang dia bawa adalah keyakinan saja. Bapak pasti dapat. Pulang ke rumah dia pusing. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia tidak mau pusing. Karena dia belum dapat solusi, dia cuma dapat motivasi. Bapak pasti dapat, yakin, percaya, menjada wajada Bapak pasti dapat. Tapi solusi tidak disampaikan. Kebanyakan yang terjadi adalah ketika Camit pulang, dia coba cari solusi, tidak dapat solusi karena tidak dikasih tahu. Akhirnya apa? Dia tidak mau tahu. Artinya tidak mau capek, tidak mau pusing. Yang terjadi tidak jadi bergabung. Tapi ketika kita sudah sampaikan solusi modal ini, dia sudah punya gambaran, oh begini caranya mendapatkan modal. Demikian Mas Andi, ini jawaban pertama. Nanti silahkan di YouTube juga ada, itu tentang 4 solusi modal. Nah itu silahkan disampaikan kepada, silahkan dipelajari, dan itu disampaikan kepada Camitnya. Oke, selanjutnya, tunggu bukti. Solusi yang kendala yang kedua adalah, bro yang gabung duluan, saya tunggu bukti. Nah ini konsepnya. Kebanyakan gara-gara kendala ini, kita pun, member pun punya mindset yang salah Mas Andi. Salah begini, waduh ini saya kalau tidak punya bukti saya tidak bisa presentasi. Banyak yang bilang, Pak saya harus punya bukti biar bisa closing maksimal. Bagaimana caranya kita mau buktikan sementara kita tidak presentasi? Kita nunggu bukti dulu baru kita presentasi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya biasa bilangnya begini, saya bilang bro jangan lihat saya. Saya gabung di bisnis ini, saya bukan lihat sama yang ajak saya. Yang ajak saya pun itu belum mendapatkan apa-apa, tapi dia memperlihatkan ke saya ternyata banyak orang yang sukses di bisnis ini. Artinya bahwa banyak yang sudah membuktikan bisnis ini real, bonusnya dapat, rewardnya juga dapat. Saya bergabung bukan melihat yang ajak, bukan melihat orang yang mengajak saya, tapi saya bergabung melihat top leadernya sudah banyak yang mendapatkan hasil dari bisnis ini. Jadi yang saya lihat adalah bukan upline saya. Yang saya lihat adalah leader-leader yang sudah sukses di bisnis ini. Makanya saya bergabung di bisnis ini. Dan kemudian saya tawari sama ibu, saya tawari sama bapak. Bapak jangan lihat saya bergabung di bisnis ini, tapi yang mesti bapak lihat adalah orang-orang yang sudah sukses di bisnis ini. Dan kemudian tugas saya adalah menyampaikan. Kalau bapak mau silahkan nanti kita pelajari sama-sama, kita pelajari bersama, kita bertindak bersama. Mudah-mudahan secepatnya, cepat atau lebih cepat kita bisa sukses bersama. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tawarkan itu bukan diri kita. Ya kalau yang kita tawarkan diri kita, mental kita jatuh. Kenapa? Karena kita belum membuktikan apa-apa. Kita belum punya bukti apa-apa. Tapi yang sudah dapat bonus, bukan berarti buktinya harus reward, bukan. Perlihatkan bonus, walaupun yang masuk adalah 400.000. Ini adalah bukti. Saya biasa bilang, bro, oke siap. Saya tidak punya, dulu di awal-awal ketika saya merintis, saya belum punya reward. Tapi saya sudah dapat bonusnya. Ini bonusnya masuk di website. Saya perlihatkan website. Ini 400.000 saya dapat. Saya cetak biru. Saya cetak biru ini buku rekening. Ini tanggal website masuknya. Ini tanggalnya sama. Terus kemudian diperlihatkan dua-duanya. Di website ada 400.000. Perlihatkan SMS-nya betul 400.000. Kemudian masuk di rekening. Dicetak buku rekeningnya diperlihatkan. Berarti betul real bonusnya dikirim ke rekening. Artinya begini bro, kalau bro tidak percaya, bro gabung hari ini, besok kalau saya tidak dapat uang 400.000, saya kembalikan modalnya. Kenapa? Karena tidak terbukti bonusnya masuk. Tapi kalau besok ini bonusnya masuk ke saya, ke rekening saya 400.000, berarti betul
perusahaan ini membayar ketika terjadi omset. Begitu. Itu solusi yang kedua. Biasanya saya solusinya begitu kalau ada orang yang bilang, Pak, ini saya tunggu bukti dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi, jangan berkecil hati. Jangan menawarkan diri kita karena kita belum menghasilkan apa-apa. Tapi yang ditawarkan adalah peluang dari perusahaan ini. Apa yang sudah diberikan oleh perusahaan, itu yang kita tawarkan ke camit kita, bukan diri kita. Makanya sekali lagi saya bilang kemarin, semua orang bisa prospek dengan metode ini, mindset ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan berkecil hati. Jadi jangan tawarkan diri kita, tawarkan peluang dari perusahaan yang diberikan oleh perusahaan ke orang lain, bahwa sudah banyak yang buktikan. Makanya diperlihatkan video testimoninya, top leader kita, ada top leader Dodi, Dani, top leader Agus Rahmat Hidayat, dan lain sebagainya. Perlihatkan ini buktinya. Begitu. Itu catatan penting ketika orang minta bukti. Ketiga, kalau orang minta bukti, saya pakai ilustrasi. Saya bilang, bro, tahu Pak Ustadz? Tidak tahu. Pak Ustadz, yang disampaikan adalah firman Allah. Yang disampaikan, Pak Ustadz mengajak kita untuk apa? Mereka ceramah untuk mengajak kita supaya berbuat kebaikan. Yang ujung-ujungnya insya Allah mudah-mudahan kita masuk ke mendapatkan jannah atau surga. Tapi pertanyaannya satu, Pak Ustadz sudah pernah pergi ke surga belum? Jawabannya enggak, bro. Pak Ustadz belum pergi ke surga. Tapi Pak Ustadz tetap konsisten melakukan tugas tanggung jawabnya, yaitu dakwah. Pak Pendeta pun demikian, melakukan tugas tanggung jawab, itu dakwah untuk mengajak umat untuk agar berbuat kebaikan supaya mendapatkan amal kebaikan. Tapi mereka belum pernah pergi ke surga. Tapi mereka melakukan itu konsisten terus-menerus. Berharap bahwa banyak orang yang nanti menjalankan perintah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sama dengan bisnis ini. Saya belum merasakan rewardnya. Saya belum dapat rewardnya. Tapi tugas saya menyampaikan bisnis ini adalah peluang. Yang kalau kita join, kita bergabung, kita kerjakan, kita pelajari, insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan sama leader kita, nanti pun kita bisa dapatkan. Oke, itu cara menjawab kendala yang kedua. Yang ketiga adalah gengsi. Ini paling sering ini. Tapi orang tidak mau jujur. Padahal saya tahu itu dia gengsi. Banyak teman saya presentasi dibilang, bro, bisnis pun bagus, tapi saya gengsi kerjakan bisnis ini. Mohon izin Mas Andi. Mas Andi kita tanya jawab. Saya bilang, anggaplah Mas Andi camit saya. Saya bilang mohon izin. Mohon maaf Pak, ini kita sekedar ilustrasi. Mas Andi, saya tawari pekerjaan jaga kloset. Mohon maaf, bukan hanya jaga kloset, tapi membersihkan kloset. Semua dibersihkan, bekas pipis di situ, bekas buang air kecil, buang air besar. Mas Andi mau enggak kira-kira kerjaannya? Kerjaan itu jaga kloset sekarang ini, saat ini. Kira-kira mau enggak saya tawari? Kita jaga kloset, bersihkan kloset. Gengsi. Tapi bos kita datang, bilangnya begini. Tapi begini bro. Kamu jaga kloset, tugasnya adalah membersihkan kloset. Pelajari caranya biar kloset itu harum. Pelajari caranya bagaimana biar wangi, semerbak di kloset. Bagaimana orang suka masuk kloset. Dan mau berlama-lama di dalam kloset bahkan. Dan kemudian ketika bro sudah kuasai, Mas Andi sudah kuasai, 6 atau 12 bulan kemudian saya berikan Mobilio dan juga Pajero. Kira-kira mau enggak? Kalau itu mau tahu. Mau. Jadi ada mobilnya. Begini, bukan permasalahan apa yang kita kerjakan, bukan permasalahan apa yang kita dagangkan, tapi permasalahan apa yang bisa menghantarkan impian kita lebih cepat, itu yang harus kita kerjakan. Betul. Ini yang paling terpenting. Selama itu halal, kita kerjakan, bro. Jadi bukan apa yang kita dagangkan. Ya, jadi yang mau sampaikan apa? Buang gengsinya, karena gengsi tidak merubah hidup kita jauh lebih bergengsi. Hari ini kita buang gengsi kita, nanti Pajeronya dapat, hidup kita bergengsi, bro. Bergengsi. Orang yang dulu tidak menganggap kita sepupu 3 kali tidak menganggap kita sepupu, sepupu lain kali pun menganggap kita saudara kandung ketika kita sudah hidup kita sudah bergengsi, sudah sukses di bisnis ini. Jadi sekali lagi, gengsi tidak akan merubah hidup kita jauh lebih bergengsi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang gengsi. Oke, selanjutnya kendala yang selanjutnya keempat adalah tidak bisa bicara, bro. Ini sama seperti yang kelima, bukan bidang saya. Mohon maaf. Mas Andi, anggaplah Mas Andi, ini ilustrasi biasa saya kasih ke camitnya. Saya bilang, bro, anggaplah seumpama begini. Mas Andi jago montir mobil misal. Terus kemudian saya punya duit. Saya mau buka usaha bengkel mobil. Tapi kebetulan kita sohib, kita konco.
Artinya berarti saya mesti belajar ke Mas Andi. Saya datang ke Mas Andi. Saya bilang, Mas Andi, saya tidak tahu cara perbaiki mobil, tapi saya berniat mau buka bengkel mobil. Kira-kira Mas Andi bisa enggak ajarin saya? Ajarin saya cara perbaiki mobil. Minimal ganti oli mobil. Saya mau buka bengkel ganti oli. Nah, kemudian Mas Andi bilang, oke, silakan besok datang. Besok saya datang ke bengkelnya Mas Andi, belajar di Mas Andi. Kemudian lusa saya datang. Setiap hari saya datang. Seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya datang belajar ke Mas Andi. Kira-kira saya bisa enggak perbaiki mobil atau perbaiki motor? Bisa. Jawabannya bisa. Nah, itu yang dibilang bisa karena terbiasa. Kebetulan kemarin saya dapat camit itu suster. Suster dia bilang, aduh ini bukan bidang saya. Terus saya nanya, itu suster baru Mas Andi. Saya nanya, ini hampir sama sebenarnya. Saya nanya, mohon maaf sus, dulu sebelum bisa suntik orang, itu kuliah dulu enggak? Iya kuliah. Pas kuliah langsung bisa suntik enggak? Enggak, kita harus belajar dulu caranya. Diajarin kemudian. Dan berapa lama akhirnya bisa suntik? Itu minimal waktu itu kalau saya tidak salah 2 semester baru bisa belajar suntik. Akhirnya bisa suntik enggak? Bisa. Tapi ketika sudah bisa suntik, mahir enggak suntiknya? Masih takut-takut Pak. Tapi sekarang jago enggak suntik? Sekarang mau suntik apapun saya bisa suntik. Tanya dia gitu. Bisa suntik. Nah artinya bahwa itu tadi saya kembalikan lagi. Berarti bisnis ini sama enggak? Langsung diam sendiri. Oh iya bro, betul sama. Berarti bisa karena terbiasa. Ini yang paling penting. Jadi mohon izin, saya bahasnya suntik lagi ya. Karena dapat camit kemarin. Demikian. Artinya bahwa segala sesuatu kalau kita pelajari, kita sudah terbiasa, kita bakal menjadi mahir. Sekali lagi, orang bodoh di masa lalu bisa menjadi sangat cerdas di masa depan. Demikian, sama bro dengan bisnis ini. Bisnis ini awalnya saya gengsi. Awalnya saya tidak bisa mengerjakan bisnis ini. Tapi yang terjadi apa kemudian? Yang terjadi saya mendapatkan peluang. Peluang itu saya pelajari bisnis ini. Kemudian begini, banyak yang tadi soal gengsi apa. Saya bilang sama teman saya bilang, bro tahu kucing enggak paradigmanya? Dia bilang tahu kucing. Kucing paling suka makan apa? Kucing paling suka makan ikan. Sementara pertanyaan saya, kucing datangnya dari mana? Dia jawab, kucing datangnya dari air, dari kali, dari danau, sungai, laut, dan lain sebagainya. Danau, kali, air, sungai itu elemennya air. Pertanyaan terakhir, kucing takut tidak sama air? Kucing takut sama air. Lalu kenapa Tuhan berikan rezekinya dari tempat yang paling dia takuti? Sama dengan bisnis ini bro. Bisnis ini dulu saya paling tidak suka. Bisnis ini saya gengsi mau kerjakan. Tapi ternyata terkadang Tuhan berikan rezeki itu datangnya berlawanan. Dari sesuatu yang tidak kita sukai, ternyata itu adalah sumber keberkahan buat kita. Saya dulu tidak suka. Saya dulu ngeband. Saya dulu ngamen. Kafe keren. Main musik keren. Saya tidak suka bisnis. Tapi ternyata dari tempat yang saya tidak suka, Tuhan berikan rezeki buat saya. Alhamdulillah ini jadi wasilah buat saya. Sekali lagi, rezeki selalu datangnya berlawanan. Seperti kucing. Kucing tidak suka makan ikan, tidak suka air, tapi suka ikan, tapi ikan datang dari tempat yang paling dia takuti. Ini yang selanjutnya. Oke, kerja yang pasti-pasti saja bro. Ini sama seperti bilang, aduh bro saya sudah bersyukur, saya kerja begini saja. Itu ada juga tuh kendala tuh. Teman saya kemarin saya dapat tuh. Teman saya ngojek di Papua. Dia ngojek, dia bilang, bro bisnismu bagus, tapi saya bersyukur dengan pekerjaan saya sekarang. Yang penting anak bisa makan, terus kemudian dapur bisa ngebul. Terus saya bilang begini, saya bilang sama teman saya bilang, bukan permasalahan cukup. Kita berandai-andai, kira-kira Mas Andi dulu kerja ya, pernah kerja jadi bangsawan, bangsa karyawan. Dulu Mas Andi gajinya berapa dulu? Mohon izin. Paling sedikit 6,5 toh. Oke, gajinya 6 juta. Terus Mas Andi, saya prospek. Mas Andi bilang saya sudah bersyukur nih gaji 6 juta. Bisa cukup buat makan anak istri, dicukupi sehari-hari. Sudah cukup lah istilahnya, saya sudah bersyukur. Ini yang paling sering kita bilang, bisnis yang pasti-pasti saja bro. Saya sudah bersyukur dan saya punya kerjaan. Jadi saya kayaknya tidak tertarik. Terus saya bilang ke Mas Andi, anggaplah Mas Andi ini kejadian. Karena ini kejadian sama. Mas Andi gajinya 6 juta. Tiba-tiba ada orang datang bilang, Mas Andi kerja dengan saya, gaji saya kasih 20 juta. Mas Andi ambil enggak? Pindah toh. Diambil kan? Pertama ini kita bicara pekerjaan nih, bukan bisnis. Kemarin kerja, gaji 6 juta. Tiba-tiba ada pekerjaan baru ditawari temannya, gajinya 12 juta. Kira-kira mau diambil enggak? Diambil toh. Pertanyaan saya begini Mas Andi, di mana letak kesyukuran Mas Andi?
Nah itu saya sampaikan kepada teman saya bilang, bro bersyukur hari ini, bilang saya bersyukur begitu tiba-tiba datang pekerjaan, bilang tawarin bro kerja dengan saya, gaji 6 juta. Ambil enggak? Ambil. Di mana letak kesyukuran kita? Berarti bukan permasalahan letak kesyukuran, bro buka peluang ini, perhatikan dengan baik-baik, jangan sampai ini adalah sumber rezeki buat kita. Jadi jangan sampai kita mempersempit pikiran kita mempersempit bahwa saya bersyukur dengan saat ini, bahwa ternyata masih ada peluang di luar sana yang lebih besar. Demikian. Jadi di mana letak kesyukuran kita? Di mana letak kesyukuran orang-orang camit-camit kita yang bilang bro saya bersyukur, yang pasti-pasti saja, tapi ketika ditawari. Nah ini berarti apa yang harus kita lakukan? Follow up-nya maksimal kalau dapat kendala seperti ini. Oke. Bisnis cari-cari orang, ini saya rasa sudah bisa jawab semuanya. Bisnis cari-cari orang ya semua kita tahu. Tukang bakso carinya apa? Orang. Terus kemudian apalagi? Ojek online carinya orang, Grab carinya orang, rumah sakit pun begitu bro, carinya orang. Terus kemudian pertanyaan saya, dokter hewan pun itu carinya bukan hewan. Dokter hewan pun carinya orang yang punya hewan. Karena seumur hidup saya tidak pernah lihat sapi pusing, sapi demam datang sendiri ke dokter. Dokter hewan pun itu cari orang yang punya hewan. Begitu tuh gitu, tukang kubur pun nyarinya orang. Siap, dahsyat. Jadi ini sudah bisa kita jawab kendala ini. Oke, selanjutnya soal haram dan riba. Haram dan riba ini, sekarang saya punya senjata, Mas Andi. Saya punya senjata, saya bilang begini, saya bukan ulama, saya tidak mau jelaskan tentang fatwa, karena kita salah berfatwa itu masuk ke salah satu dosa besar. Jadi saya gabung di bisnis ini karena sudah ada fatwa ulama. Ulama ini mereka paham tentang fikih muamalah. Mereka paham tentang bagaimana aturan pembagian hasil. Kalau produknya halal, tinggal hasilnya bagus enggak, keringatnya orang dibayar enggak sesuai dengan keringatnya. Dan saya tidak memfatwakan, saya hanya meneruskan bahwa perusahaan ini sudah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional. Dan tidak sembarang, mereka punya standar operasional prosedur untuk mengeluarkan fatwa. Dan alhamdulillah, sepengetahuan saya, dari konsep multi level marketing itu bisa dibilang halal kalau sudah melewati 12 syarat. 12 syarat yang diberikan sama Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah PTB sudah melewati 12 syarat tersebut dan diberikan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau macam bro bilang ini haram, silahkan konsultasi dan silahkan komplain ke Majelis Ulama Indonesia. Karena mereka yang mengeluarkan fatwa halal. Jadi saya kerjakan, insya Allah bisnis ini halalan toiban. Kalaupun nanti di akhirat saya ditanyakan, berarti saya tinggal bilang, Pak, ini bukan urusan saya. Saya bilang ke malaikat, bukan urusan saya. Karena saya tahu saya halal. Perusahaan ini halal. Karena ulama-ulama di zaman saya bilang ini halal. Jadi nanti yang dihisap bukan saya, majelis ulamanya. Itu bercanda saja. Artinya bahwa insya Allah mudah-mudahan perusahaan ini halal. Karena sudah bersertifikasi halal. Tinggal kita kirimkan bukti-buktinya. Kan ada sertifikasi halalnya, kirimkan kepada camitnya. Jadi kalau macam tetap dia kekeh, sudah skip saja. Berapapun camit yang tersisa, Kapten Jack tetap terus berlayar. Karena masih banyak orang yang mau bergabung di bisnis ini. Oke, soal haram. Itu masih ada fatwa-fatwanya, cuman saya tidak bahas malam hari ini. Tinggal kita perlihatkan saja sertifikasi halal dari perusahaan. Selanjutnya, jangan bawa-bawa agama. Ini banyak juga nih, jangan bawa-bawa agama. Saya cuman bilang begini. Kalau teman saya bilang, tanya bro, bisnis itu jangan bawa-bawa agama. Barusan saya dapat kemarin di Makassar, Mas Andi. Politik dan bisnis itu tidak boleh bawa-bawa agama. Bilangnya begitu, Mas Andi. Saya bilang kacau. Itu saya dulu. Saya bilang sama teman saya bilang, politik dengan bisnis harus ada agama di dalam. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah bukan kita menjual agamanya. Tapi kalau bisnis tidak dibarengi dengan agama, maka kita akan melakukan dengan cara setan. Itu yang penting. Kalau kita berbisnis tidak dengan cara agama, berarti kita akan melakukan dengan cara setan. Saya bilang sama teman saya begitu. Mohon maaf bro, saya tidak berniat menggurui. Tapi kalau bisnis kita kita berbisnis tidak dengan cara agama, maka kemungkinan besar kita berbisnis dengan cara setan. Karena menurut agama saya, di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, itu ada kantor khusus untuk seluruh pedagang atau pebisnis. Misal begini, kejadian di zaman Khalifah Umar bin Khattab, itu mencari orang-orang yang tidak paham syarat rukun dagang. Ketika ada orang yang tidak memahami syarat rukun dagang, itu diberhentikan, ditutup tokonya, disuruh belajar dulu kepada konsultan-konsultan bisnis yang paham syarat rukun dagang.
Belajar dulu, ketika paham baru silahkan buka. Kenapa? Karena kalau kita berdagang atau berbisnis tidak sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan, maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, kita akan makan riba, terpaksa atau sukarela. Sekali lagi berarti apa? Penekanannya di sini adalah berbisnis dengan cara agama supaya kita tidak memakan riba, terpaksa atau sukarela. Jadi PT BES tidak menjual agama, tapi PT BES membuat peluang yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk mempertahankan agama. Jadi sebenarnya bisnis ini adalah penopang untuk bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Siapapun boleh gabung, mau dari ras, suku, dan agama pun silahkan gabung di bisnis ini. Demikian dari pemahaman selanjutnya. Oke, selanjutnya ada lagi tentang bilang penipuan. Kalau penipuan ini tidak logis, saya tinggal bilang, bro, kalau mau nipu, itu ngapain saya nipu 2,1 juta? Mending saya nipu 2M, saya pindah ke warga negaraan, saya jadikan modal. Ini 2 juta, rumah saya bro tahu, masa saya mau nipu 2 juta? Saudara saya tahu, ya tidak masuk akal. Jadi bro gabung, kita pelajari, insya Allah mudah-mudahan bisa maksimal, dapat hasilnya. Dan sekali lagi saya tekankan, insya Allah ini bukan penipuan. Begitu, itu logika. Nanti kita bisa pakai logika berpikir lah kalau soal bicara masalah kendala, soal penipuan dan lain-lain. Iming-iming. Oke, ada yang bilang, bro ini iming-iming kan sama, bisnis ini sama dengan bisnis yang lain. Saya trauma dengan bisnis yang lain. Karena ada iming-iming di situ. Ya, kita bisa perlihat. Kalau soal iming-iming, tinggal perlihatkan testimoninya, silakan minta sama apply-nya. Itu boleh minta top leader Agus tuh. Saya pernah video masuk 1M ke rekeningnya. Itu ada tuh, nanti minta buku rekeningnya, minta sama top leader Agus, bos tolong difotokan, nanti di-share. Nah itu bisa jadi bukti bahwa betul-betul ditransfer. Dan bisa minta ke apply-nya kalau macam mereka minta. Tapi sebenarnya enggak perlu. Tinggal sampaikan saja presentasi. Biasanya orang bilang iming-iming. Cuman penting kita sampaikan. Ada yang bilang begini, iming-iming dan trauma. Akibat trauma, kata orang di Papua, dari akibat trauma dengan bisnis masa lalu, akhirnya mereka teramau. Tidak mau gabung, maksudnya. Akibat trauma dengan bisnis. Tapi kebanyakan orang itu trauma ikut-ikutan. Cuman begini, banyak juga teman saya presentasi, dia trauma. Karena pernah join di bisnis lain. Di bisnis keliling, bisnis Jenderal Tianfeng, terus di bisnis awai-awai. Ada banyak macam, akhirnya trauma. Saya cuma bilang gini, bro, mau izin bro kan normal. Iya saya normal. Mas Andi juga normal ya Mas Andi. Mas Andi alhamdulillah normal karena sudah nikah. Mas Andi kalau macam putus, ini ibarat belum nikah lah ya, kita ilustrasi. Misal Mas Andi putus dari cewek, carinya cewek lagi atau cowok? Cewek lagi top 2 sekalian. Cuman pertanyaan saya begini, mau cari yang cewek yang lebih bagus dari yang dulu? Pasti top, yang lebih cantik pokoknya. Lebih cantik, yang lebih kalem, yang lebih baik hati dan tidak sombong, rajin menabung. Jadi otomatis kita nyari yang lebih bagus. Sama dengan bisnis bro. Bro pernah putus di masa lalu. Bro tidak bisa move on di masa lalu. Dan cara terbaik untuk move on dari masa lalu adalah cari yang baru, yang lebih spektakuler. Itu cara terbaik untuk move on dari masa lalu. Kemarin Mas Andi, ada teman saya bilang begitu. Itu top leader di bisnis dulu. Dia bilang, bro saya trauma, saya sudah mau bangun sistem lagi segala macam. Saya bilang begini, cara move on dari bisnis masa lalu adalah cari bisnis yang lebih spektakuler. Cara move on dari kenangan masa lalu, dari kegagalan, kegagalan cinta di masa lalu adalah cari cinta yang baru. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melupakan masa lalu. Itu cara terbaik untuk move on dari bisnis di masa lalu. Jadi kalau macam seumpama ada yang temannya bilang trauma dan lain sebagainya, silahkan diberikan pemahaman demikian. Jadi bukan masalah jadi kan tidak mungkin kita putus dari cewek terus kemudian kita tidak cari cewek, carinya cowok. Nah itu ngondek jadinya kan, udah tidak normal jadinya. Nah paling itu yang bisa saya sampaikan soal kendala. Sebenarnya dari semua kendala itu banyak ilustrasi, tinggal kita pelajari. Top leader kita banyak yang punya pemahaman paradigmanya luar biasa. Hari ini kita berikan satu paradigma saja. Intinya ada dasar biar bagaimana kita tidak gagap gugup untuk membahas atau
memberikan solusi dari kendala setiap pertanyaan dari Camin. Dan masih banyak, setiap solusi paradigmanya banyak, dan saya percaya nanti tinggal Bapak Ibu kawan-kawan tinggal dikembangkan, mudah-mudahan bisa maksimal. Sebenarnya paling maksimal kalau kita ikut pertemuan offline, karena di offline itu biasanya dibahas semua. Kita bahas beberapa paradigma yang itu betul-betul masuk di akal, dan paradigma ini penting. Paradigma ini penting. Saya pun dan kawan-kawan di Papua dan beberapa top leader lainnya, kita bisa berhasil closing maksimal akibat 12 kendala lapangan ini. Akibat solusi yang kita berikan dari setiap pertanyaan yang disampaikan dilontarkan sama Camit kita. Kalau semuanya bisa kita jawab dengan baik dan benar, terbuka paradigmanya, tidak ada celah untuk tidak bergabung. Dia nanya ini, dia bilang begini. Oke, mohon maaf. Jadi nanti ada yang nanya, dia nanya, saya tidak punya modal, kasih solusinya. Saya gengsi, kasih lagi solusinya. Saya tidak terbiasa, kasih solusinya. Apapun yang dia lontarkan, dikasih semuanya, dijawab semuanya, terbuka semuanya. Jadi tidak ada lagi alasan untuk dia beralasan. Alasannya cuma satu, yaitu secepatnya bergabung di bisnis ini. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita bisa jawab semua pertanyaan orang dengan baik, santun dan maksimal, paradigmanya terbuka, mereka tidak punya alasan untuk tidak bergabung di bisnis ini. Itu yang paling penting. Ini hal dasar yang harus kita kuasai selain 5 pilar, ice breaking yang kemarin, edifikasi, pemahaman 5 pilar, dan juga tentang bagaimana cara kiat-kiat bahagianya. Ini yang saya biasa bilang kiat-kiat bahagia, karena di sini ada kiat-kiat bahagia. Demikian, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan silahkan. Kalau ada lagi, Dok. Boleh, silakan. Sering yang di lapangan itu mereka banyak yang ragu, banyak yang belum yakin, itu kebanyakan kita keluar modal 2,1 kok bisa dapat 1,67. Nah, itu biasanya banyak yang jarang dibedah, Dok. Kita dapatin dari mana? Gitu. Oke. Ya, itu terjadi 2,1. 2,1 dapatnya 1,67 kan? 1,M. Itu dari mana? Ya dari omset. Nah, udah tinggal bilang begitu, dari omset. Ketika kita bergabung, ini bisnis bukan bisnis ini tuyul yang duduk diam tiba-tiba datang. Artinya ketika harus ada komitmen di awal, Mas Andi. Betul, terima kasih pertanyaan ini. Berarti harus ada yang namanya komitmen. Jadi kebanyakan member, masih banyak juga oknum yang hanya karena pengen kejar poin, dia bilang sudah Bapak gabung saja, nanti bisa dapat 1M-nya. Tidak dijelaskan, tidak diberi komitmen di awal. Jadi saya sekarang begini, prinsipnya begini. Ketika saya presentasi, ada yang mau gabung. Kemarin ada tuh yang mau gabung sekitar dia bilangnya punya duit 20 juta. Dia punya duit 20 juta, dia bilang, "Pak, saya punya duit 20 juta. Tapi saya mau gabung saja. Bisa enggak saya dapat bisnisnya?" Saya bilang tidak akan pernah dapat rewardnya. Saya bilang. Jadi di awal komitmen, Pak. Saya tidak mau mengiming-imingi Bapak. Justru betul masih banyak orang yang bilang bisnis ini iming-iming. Karena banyak oknum yang ketika presentasi yang dia kejar hanya bonus dan poin. Sementara yang keluar itu tadi syarat rukun dagang tidak dipahami. Kita mesti jujur sampaikan, bisnis ini Bapak gabung, yang bisa saya lakukan adalah saya sama-sama kita tuntun Bapak pelajari. Bisnis ini seperti apa, cara kerjanya bagaimana. Ada support sistemnya dari 5 pilar tersebut. Bapak gabung, Bapak tidak sendirian. Nanti banyak grup leader, banyak leader yang insya Allah siap bantu ke depannya. Disiapkan alat bantunya, punya websitenya, diajari cara presentasi, diajari bagaimana cara menjual. Artinya bahwa ini peluang ketika Bapak gabung, Bapak tidak sendirian, mudah-mudahan Bapak belajar, Bapak bisa bertindak, Bapak dapat hasilnya. Nah sekali lagi bro, kemarin ada yang mau gabung 20 juta, saya bilang bro mohon maaf, kalau bro gabung di bisnis ini cuman kayak macam mau investasi, mohon maaf bisnis ini bukan investasi. Kalau bro mau gabung, saya mending orang gabung satu paket tapi dikerjakan, daripada gabung 31 paket tidak dikerjakan. Kenapa? Ketika satu paket orang gabung dia kerjakan, dia paham, dia berpotensi untuk upgrade 31 paket. Jadi yang saya kejar bukan bonus besar di awal. Yang saya kejar adalah orang komitmen di awal. Kalau bro mau, silahkan gabung, komitmen di awal, kita kerjakan, kita pelajari, mudah-mudahan kita bisa maksimal. Jadi sekali lagi Mas Andi, bukan permasalahan bonus besar di awal, tapi komitmen di awal. Itu yang paling penting. Artinya, kalau ketika orang bertanya, Pak ini duitnya dari mana? Yaitu dari komisi yang didapatkan. Biasanya pertanyaan yang barusan muncul, masa bisa 2,1 dapat 1M? Itu karena tidak dijelaskan tadi.
bahwa di sini ada konsep bisnisnya, ada jual beli, ada transaksi dagangnya. Ketika terjadi pembelian, kita dapat omset, kita diberikan komisi sama perusahaan. Artinya, kenapa bisa dapat? Ya itu tadi, karena ada omset di situ. Omsetnya jelas. Omset ketika kita mau mendapatkan, ini perhitungannya. Ketika kita mau mendapatkan, sorry saya buka dulu, mohon maaf. Itu ilustrasi, sederhananya begini. Ketika kita mau mendapatkan omset, kenapa 2,1 juta bisa jadi 1,67 M? Atau dengan leadership, kalau sudah dapat luxury berarti totalnya kita dapat 1,9 M. Ya karena ada omset, kita bangun tim di awal. Atau anggaplah ini perusahaan A, ini perusahaan B. Belanja, atau ini tim A dan tim B. Kita main semuanya, penjualan jalan, sistemnya jalan. Terjadi omset 3.000, poin di kiri 3.000, paket di kanan. Berarti di sini ada 6.000 paket terjual. Dari terjual dari grup, dari pribadi ataupun dari grup. RO pribadi ataupun RO grup. Intinya bahwa ketika 3.000 pasang di kiri 3.000 pasang poin kita dapat terjual, paket terjual berarti ada 6.000 paket terjual. Dikali 6.000 dikali sama dengan berapa tuh? 2 juta sama dengan 12 M. Dari 12 M ini kemudian kita diberikan 1,9 M. Masuk akal enggak? Ya masuk akal. Begitu. Itu sederhananya. Terus ke atas kenapa bisa dapat lagi? Misal seumpama begini nih. Ini logika sederhananya. Misal ini Mas Andi, saya di bawahnya Mas Andi. Kemudian saya menghasilkan omset di kiri 3.000 kiri, 3.000 kanan. Berarti saya dapat totalnya adalah 1,9 M. Nah, kemudian 6.000 poin ini naik ke Mas Andi. Naik ke Pak Ustadz. Atau benar di sebelah sini sudah ada poin 6.000. Nah, bagaimana supaya bisa cair juga Mas Andi? Berarti Mas Andi juga harus mencairkan 3.000 paket di kiri. Terjadi omset lagi 3.000 dikali 2 juta sama dengan 6 M. Masukkan lagi dulu 6 M ke perusahaan melalui ID Mas Andi. Kemudian diberikan lagi 1,9 M. Begitu seterusnya. Semakin lama naik ke atas semakin besar. Jadi perusahaan ini insya Allah mudah-mudahan tidak jebol. Karena semakin naik omset semakin besar ke atas. Ke perusahaan maksudnya. Demikian Mas Andi. Paling itu artinya bahwa ada komitmen di awal. Biasanya orang tidak dikasih tahu bahwa bisnis ini bukan hanya gabung 2,1 juta kemudian dapat ujuk-ujuk dapat 1 M. Bukan. Ini bukan investasi. Ini bukan bisnis kayak di Depok. Bisnis tuyul. Bukan. Ini bisnis. Maaf. Bercanda. Jadi kayak gitu. Paling itu sederhananya Mas Andi. Nanti tinggal kita kembangkan sama-sama. Demikian. Siap, ini ada 2 pertanyaan lagi, Top. Siap. Pertanyaan satu dari YouTube, yang satu dari Zoom. Yang dari Zoom ini izin tanya, udah dikasih solusi modal katanya, lagi ngusahain, cuma tiba-tiba ngilang PHP, Top. Itu dari Kang Syafi'i. Itu mohon izin, itu membernya camitnya itu dari offline atau online? Nggak tahu tuh Kang Syafi'i, camitnya online atau offline? Silakan dicek di chat. Tapi tidak apa-apa. Sebenarnya apa konsepnya sama Mas Andi? Konsepnya adalah member itu kena negatif. 90% ketika PHP dia kena negatif dari sekitar. Kita bahas kemarin tuh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan langsung follow up tentang gabung, Mas Andi. Follow up, bangun kenyamanan lagi di awal. Bangun kenyamanan lagi Mas Andi. Ya kalau macam bisa kirim doa. Cara bangun kenyamanan itu paling penting kemarin kita bahas adalah mengirim doa. Itu Mas Andi, kirim doa, bangun interaksi lagi. Nanti biasanya begini, ketika kita follow up, kalau di offline atau di online, kebanyakan bilang begini, aduh maaf Pak, saya belum bisa gabung. Uang saya terpakai buat keperluan keluarga. Nah tugas kita langsung blocking. Langsung blockingnya begini Mas Andi, kalau saya bilang, oh maaf Bu, saya berkabar hari ini bukan mau langsung ajak Ibu gabung. Nah nanti bisa diprioritaskan, mungkin ada kebutuhan lain silahkan. Tapi saya mau bangun silaturahmi. Mudah-mudahan hari ini berkabar lancar lucu rezekinya Bu. Itu terus yang kita bangun. Jadi yang kita bangun ketika ada camit bilang Pak, mohon maaf saya belum bisa gabung walaupun ada uang kemarin. Yang harus kita lakukan adalah bangun kenyamanan lagi karena sudah terkontaminasi. Kemungkinan besar ada 2. Ada 2 kemungkinan besar. Yang pertama dia perlu uangnya terpakai, yang kedua kena negatif.
Jadi yang kita lakukan adalah follow up. Follow up paling maksimal bukan langsung diajak gabung, tapi bangun kenyamanan lagi. Begitu, bangun interaksi lagi Mas Andi. Itu kejadian. Sama kayak macam yang di Kupang. Itu ada di Kupang, tadi duitnya baru 1 juta ternyata. Kemarin punya duit banyak, terpakai untuk kebutuhan keluarga. Jadi saya kira dia PHP, ternyata saya coba kirim doa, dia jawab, saya bangun interaksi, ternyata duitnya baru ada 1 juta. Ada chatnya di saya. Dia bilang mudah-mudahan berapa hari ke depan cukup dia gabungnya 1 paket dulu. Itu mau ngambil bisnis 14 juta. Kemarin awalnya cuman terpakai. Jadi saya kira PHP. Jadi intinya bahwa kalau presentasi mindset kita adalah perbanyak kemungkinan-kemungkinan lain Mas Andi. Pernah saya bahas tuh Mas Andi. Kita bahas dulu di Basecamp tuh sering saya bahas. Jadi kalau kita prospek mesti ada kemungkinan lain. Kalau hari ini prospekan kita belum gabung, follow up hotnya kita belum gabung, ada kemungkinan lain. Kemungkinan besar hutangnya mungkin belum lunas, dia lunasi hutang. Kemungkinan besar dia bayar cicilan motornya. Kemungkinan besar anaknya baru-baru sakit. Jadi yang ada di mindset kita harus positif Mas Andi. Ya kemungkinan-kemungkinan lain itu bisa terjadi. Jadi jangan sampai kita kekeh untuk langsung follow up aja gabung, tidak. Sekali lagi follow up adalah bangun ikatan emosional. Begitu Mas Andi yang bisa saya sampaikan tentang pemahaman ini cara follow up. Kebanyakan itu kena negatif. Jadi bangun interaksi lagi. Siap. Siap, Top. Ini satu lagi, Top, dari YouTube menanyakan. Boleh. dari Mas Jame Pagar Alam. Bisnis ngajak bermimpi, bagaimana caranya, Top? Jadi di sini sering kan ngomong kan ngimpi katanya. Jadi intinya bagaimana cara jawabnya kalau sama kita dibilang bisnismu tuh ngimpi gitu dan lain-lain kayak gitu, Top. Ngimpi. Saya barusan dapat nih kendala ini mimpi, Bro. Mimpi jangan terlalu jauh, terlalu tinggi, nanti jatuh sakit. Enggak. Kata Soekarno, Bro. Bermimpilah setinggi langit. Kalau kemudian kau jatuh di antara bintang-bintang yang bersinar. Jadi maksudnya begini. Ketika dapat teman ini tinggal kita buka paradigma. Paradigma sederhana ini. Ini salah satu paradigma pamungkas saya, Mas Andi. Dan paradigma pamungkas ini bisa mematahkan seluruh opini negatif orang. Ini paradigma paling keren. Sudah sering saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ini paling keren. Tidak perlu jago-jago amat, tapi ketika dapat cabit-cabit yang negatif, pakai satu paradigma ini. Saya ilustrasikan sekarang. Mas Andi di depan rumah Bos Agus ada rumah tuh kan, yang tingkat itu, insya Allah mudah-mudahan saya yang beli itu. Ada rumah tingkat yang mau dijual kan di depan. Iya kan? Ya masih, Top, masih. Mas Andi bisa enggak kasih tahu saya ada apa, isinya apa saja di dalam rumah tersebut dari tempat Mas Andi duduk? Coba kita tebak-tebakan. Ada apa kira-kira di sana? Di rumah itu. Isinya ada suami, istri, sama anak, Top. Oh siap. Kira-kira perabotnya ada apa saja di situ? Paling ada meja. Kita tebak-tebakan ayo coba kira-kira. Ada meja, kursi, TV, dan isinya. Oke, siap. Pertanyaan saya terakhir, kira-kira Mas Andi bisa enggak kasih tahu secara detail isi di dalam rumah tersebut? Meja letaknya di mana? Isinya apa saja secara detail dari tempat Mas Andi duduk? Bisa enggak? Nggak bisa. Caranya gimana? Masuk. Caranya masuk dulu. Sama Bro dengan bisnis ini. Bro bisa bilang bisnis ini mimpi segala macam omongan. Yang terpenting apa? Bro masuk dulu baru Bro tahu ternyata betul bisnis ini. Poinnya ketika cukup dibayar. Terus kemudian support sistemnya ada. Marketing plan-nya lengkap. Surat izinnya lengkap segala macam. Jadi kebanyakan orang ketika dia spekulasi dengan bisnis ini karena dia lihatnya dari luar. Mohon maaf, saya bukan musamakan Bro. Tapi Bro melihat bisnis ini sama seperti rumah tadi. Bro menerka isi rumah dari luar rumah. Caranya bagaimana biar Bro tahu isi rumah tersebut? Bro masuk dulu ke dalam. Bro gabung dulu di bisnis ini. Bro pelajari, nanti Bro tahu bisnis ini sebenarnya spektakuler. Isinya begini, letaknya di sini. Seperti rumah tadi. Demikian Mas Andi. Itu ilustrasi paling pamungkas. Dan itu bisa mematahkan semua negatif orang.